Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi wa man hada bihudahu ila yaumil liqa'i. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bukan sambil ngopi ya. Yang pengen ngopi bikin sendiri ya. Bismillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali hanya atas kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar bersama, membekali diri dengan ilmu agar kita bisa menjalani agama ini dengan baik dan benar. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, barakallahu fikum, pada malam hari ini seperti yang telah diinformasikan, kajian yang biasanya kita bahas fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, tapi untuk kali ini kita akan adakan kajian khusus yang mudah-mudahan sebagai bekal untuk kita menghadapi Idul Kurban. Pembahasan tentang salah satu dari sekian banyak pembahasan, jadi kita cuma mengambil satu aja dari sekian banyak pembahasan dalam bahasan udhiyah atau kurban itu, yaitu konsekuensi apabila hewan telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Saya sebenarnya berharap panitia kurban KTB ini yang hadir, cuman hanya beberapa orang aja panitia KTB. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang akan kita bahas ini adalah bekal untuk kita semua, panitia atau bukan panitia. Bang Udin untuk bagian apa? Untuk bagian apa? Hah? Bagian umum. Baik. Barakallahu fikum. Pembahasan kita adalah beberapa hukum terkait dengan hewan apabila telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Beberapa hukum terkait dengan hewan apabila telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Tentunya awal kali yang perlu kita bahas adalah bagaimana ketentuannya telah teranggapnya hewan itu sebagai hewan kurban. Ini pertama kali yang perlu kita ketahui bersama. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyebutkan dulu bahwa referensi yang saya gunakan, kalau antum masih nyimpan nih, tahun lalu sudah pernah saya bagikan tulisan saya ya, tentang kurban, PDF itu. Kalau ada di antara kalian yang masih nyimpan, saya merujuk ke sana, dan di sana telah saya tulis di sana beberapa hal terkait masalah ini, yang referensinya adalah kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Ahkamul Udhiyah wal Zakah. Jadi merujuknya ke sana. Ya, karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, hewan kurban tentunya kita sudah maklumi hanya 3 ya. Dari jenis hewan yang bisa dijadikan hewan kurban, yang pertama apa? Unta, sapi, kambing dengan berbagai jenisnya. Unta mau 1-2 punduhnya, sapi mau apapun jenisnya termasuk kerbau, kambing mau apapun jenisnya termasuk domba. 3 jenis ini. Dan tidak bisa selama-lamanya selain 3 ini. Ya, kalau ada pendapat ulama yang mengatakan boleh selain ini, maka bisa dipastikan pendapat itu adalah pendapat yang marjuh, yang lemah. Biri-biri itu domba kan? Masuk domba, termasuk domba itu biri-biri.
Ya, maka bisa dipastikan itu adalah pendapat yang tidak bisa dibenarkan. Karena ada ya mazhab Zahiriyah seperti Imam Ibnu Hazm dan selainnya, kurban dengan seekor burung bisa. Pendapat ulama kita. Tapi tetap tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau penentuan 3 ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Nah sekarang bagaimana ketentuannya hewan itu telah teranggap sebagai hewan kurban? Syaikhul Utsaimin menjelaskan diantaranya adalah dengan apakah seseorang melafadzkan niat dan dia lafadzkan ini hewan akan saya kurbankan. Ya, atau tidak dia lafadzkan tapi dia isyaratkan, hanya niat dalam hati, lalu dia ambil, dia pelihara, dia simpan, dia rawat, dan dia niatkan untuk kurban. Maka inilah ketentuan sehingga hewan tersebut telah dianggap menjadi hewan kurban. Ya, ingat teman-teman, pembahasan teranggapnya hewan itu sebagai hewan kurban itu tidak hanya terkait dengan Idul Adha. Tidak terkait dengan Idul Adha. Bisa jadi seseorang ya sejak mungkin dia berternak kambing, lalu ternak kambingnya melahirkan anak, lalu anak yang lahir ini dia telah niatkan oleh si peternak ini akan menjadi hewan kurban. Nah sejak saat itu, sejak saat itu berarti hewan ini atau anak kambing ini telah menjadi hewan kurban statusnya. Ya. Kan kalau masalah menyembelihnya kan ada waktunya kan, tidak boleh sembarangan, dan ada usianya kan, tidak boleh sembarangan. Kalau belum usianya kan belum bisa. Tapi niat statusnya menjadi hewan kurban, dia sudah teranggap. Ya, maka ketika diniatkan hewan ini akan dikurbankan, maka sejak saat itu hewan ini telah menjadi hewan kurban. Dan statusnya secara syariat hewan tersebut adalah wakaf lillahi ta'ala, mauqufun lillahi ta'ala. Apa artinya? Kalau sudah statusnya wakaf, nggak boleh diapa-apain kecuali peruntukannya terkait dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Nanti akan kita bahas, ya. Maka kalau ada pedagang nih, fikih misalnya, mana fikih? Mana fikih? Tadi ada fikih orang. Sudah nih, ada sudah kopi, nggak usah ada pendapat. Fikih yang dia menjual hewan kurban, apakah hewan-hewannya itu teranggap hewan kurban? Hah? Saya tanya teman-teman. Hah? Iya tidak? Bang Udin? Kenapa iya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ayo, jawabannya sederhana, simpel. Karena dia meniatkan untuk menjual. Ya, bukan untuk dikurbankan oleh dia, tapi untuk dijual. Sama kayak saya, misalnya seorang menjual makanan, apakah berarti akan dimakan? Enggak kan? Dia jual untuk ini makanan dia niat untuk dijual. Nanti pembelilah baru yang akan makan, bukan dia yang ingin makan. Betul tidak? Ya, kalau dia makan ya nggak jual. Jadi hewan yang dijual oleh peternak itu tidak teranggap sebagai hewan kurban. Apalagi statusnya kalau dia sudah menjadi hewan kurban nggak boleh jual beli, nggak boleh dijual itu. Kalau memang udah jadi hewan kurban, ini akan kita bahas. Nah jadi teman-teman perhatikan status atau ketentuan bagaimana teranggapnya hewan itu menjadi hewan kurban. Ini pembahasannya, ya esensinya ke sana. Dan sekali lagi ya tidak terkait dengan Idul Adha, tidak terkait dengan hari kurban. Jadi bisa jadi nih saat ini nih sebelum hari 10 tanggal 1 Dzulhijjah ada orang dia beli dari jauh hewan, dia telah niatkan ini untuk dia kurbankan. Maka sejak saat itu hewan ini statusnya apa? Hewan kurban walaupun masih jauh dengan Idul Adha. Dia udah terikat hukum-hukumnya. Inilah pembahasan kita. Kalau punya anak sudah ada loh, Fik. Oh, gitu. Tadi anak jadikan antum sebagai contoh. Beneran. Ya mungkin senang beliau. Senang dia dijadikan contoh.
Kita baca di situ, jika hewan telah dibeli dengan diniatkan untuk menjadi hewan yang akan dikurbankan atau telah ditentukan akan dijadikan sebagai hewan kurban, maka statusnya pada hakikatnya telah menjadi wakaf lillah. Itu hewan wakaf lillah, nggak boleh diapa-apain sebenarnya. Sehingga ada beberapa hukum yang terikat terhadap hewan tersebut. Yang pertama, tidak boleh untuk dijual kembali atau diganti dengan selainnya, kecuali kalau memang ada perkara darurat yang mengharuskan adanya pergantian. Itu pun harus dengan yang sama atau lebih baik, tidak boleh kurang. Kalau memang ada keharusan untuk mengganti. Ya, nanti kita akan lihat ya, ada kasus-kasus yang mengharuskan untuk pergantian. Pada asalnya nggak boleh ada pergantian. Udah jaga itu, nggak boleh dijual. Ya kalau udah jadi hewan kurban nggak boleh jual. Makanya yang dijual fikih itu bukan hewan kurban. Memang namanya jual hewan kurban, tapi bukan hewan kurban. Paham? Itu bukan hewan kurban. Kalau dia hewan kurban nggak boleh dijual, nggak boleh dijual. Apalagi dicari keuntungan darinya, nggak boleh, haram. Yang kedua, tidak boleh juga dijadikan sebagai hewan yang dimanfaatkan untuk pertanian, bercocok tanam, atau diperah susunya. Nggak boleh. Secara kesimpulannya, hewan yang telah statusnya hewan kurban, dia nggak boleh dijadikan komoditi mencari keuntungan darinya. Nggak boleh. Apapun bentuknya. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan darinya, misal dijual, digadaikan, disewakan, mengambil susunya, menungganginya, mencukur bulu-bulunya, kecuali memang ada alasan yang mengharuskan. Keterpaksaan. Dicukur bulunya karena mungkin ada penyakit dan seterusnya, semisal itu, nah itu darurat. Jika wafat si pemilik hewan sebelum disembelih hewan kurban, baik, sebelum saya lanjut poin ini, teman-teman yang panitia KTB perhatikan. Ya. Kalian itu panitia KTB ya. Wakil pekurban, dan kalian itu telah bisa menentukan hewan itu sebagai kurban ketika pekurban membayar cash, atau si pekurban telah kalian kasih tahu ini hewannya, maka itu isyarat hewan yang kambing atau sapi yang ada di kandang sana sudah menjadi hewan kurban statusnya. Paham Bang Risman? Ya, ketika misalnya ada yang cash, nah berarti sudah ada tuh, sudah ada takyin tuh hewannya itu, karena sudah dia bayar penuh. Maka antum kasih tahu teman-teman yang di sana, untuk kambing yang ini, yang jenisnya kalau misalnya tandanya, itu sudah statusnya hewan kurban. Statusnya sudah hewan kurban. Kalau dia statusnya sudah hewan kurban, terikat hukum-hukum, nggak boleh sembarangan itu. Dia akan kalau bahasa kita, dikorbankan gitu loh. Jadi nggak boleh apa-apain itu. Ya, udah. Hah? Ya kasih tahu teman-teman di sana. Nggak boleh nanti, jangan sampai ditukar gitu loh. Nggak boleh. Kalau sudah ditakyin ini kambing si fulan, ini sudah jaga sampai penyembelihan. Nah, itu diingatkan aja. Halnya itu apa dulu? Keterpaksaan tidak? Sakitnya apa? Ada, nanti kita bahas ya. Yang jelas kalau sakitnya penyebabnya dengan sendirinya, ini tergantung pemilik. Dia mau ganti atau enggak? Tapi sakitnya karena penyebab kelalaian penjaga, dia yang harus ganti. Ganti. Bukan boleh, harus. Kalau sakitnya yang bisa berpotensi merusak keabsahan hewan kurban. Nanti akan kita singgung. Baik, nah ini, jika wafat pemilik kurban kan di potensi yang ada aja kan? Betul nggak Bang Udin? Meninggalnya pekurban. Pekurbannya ya, pemilik hewannya wafat sebelum hari H. Maka keharusannya di situ ya, ahli waris harus menunaikan kurban tersebut. Kalian panitia hubungi ahli warisnya. Ya. Ini hewannya. Siapa yang mau menyembelih? Kalau kata ahli warisnya kalian aja panitia, ya udah kalian. Yang jelas tetap diteruskan kurbannya tersebut. Tidak boleh ada perubahan. Paham? Atas sama dia tetap. Kemudian selanjutnya, jika hewan tersebut melahirkan, nah ini poin yang agak panjang, mungkin akan saya tambahkan penjelasan. Poin yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima,
Perhatikan teman-teman, khususnya panitia ini. Jika hewan kurban tersebut melahirkan, maka anak darinya dihukumi sama dengan induknya sebagai hewan yang dikurbankan dan disembelih. Ini kesimpulannya. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan poin ini. Yang jelas, risalah ini kan risalah ringkas. Ya, saya tidak menjabarkan karena memang tujuannya ringkas. Nah, sekarang saya ingin jelaskan. Karena saya jumpai masih banyak ikhwan, ya, apalagi masyarakat umum, yang berat menerima penjelasan ini. Ya, yang berat menerima penjelasan ini. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, ada beberapa penjelasan para ulama dalam masalah ini. Kalau kalian ingin tulis dengan judul terkait hewan kurban yang hamil atau melahirkan dan ada janinnya. Jadi hewan kurban yang hamil, ini satu. Yang kedua, hewan kurban hamil dan melahirkan, ada janinnya. Beda dua hal ya. Yang pertama ini hewan kurban hamil dan dia tidak melahirkan. Sampai disembelih janinnya masih di dalam. Kalau yang kedua ini hamil dan dia melahirkan. Sebelum disembelih dia telah melahirkan. Ini sudah statusnya hewan kurban ya. Ini sudah statusnya hewan kurban. Pembahasan kita hewan kurban ini. Jadi ada penjelasan para ulama dalam masalah ini. Penjelasan pertama bahwa para ulama ijma, saya ralat bukan ijma, jumhur, mayoritas ulama menjelaskan bahwa boleh hukumnya untuk berkurban dengan hewan yang hamil. Ini pembahasan pertama. Pendapat jumhur inilah pendapat yang tepat. Dari 4 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, yang berpendapat bolehnya. Syafi'iyah, dari para ulama di mazhab Syafi'iyah yang tidak membolehkan. Ya, maka jumhur dianggap jumhur yang berpendapat menjelaskan bolehnya kurban dengan hewan yang hamil. Karena kata para ulama jumhur, hamil itu bukan termasuk aib cacat yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada disebut oleh Nabi sebagai aib yang menghalangi keabsahan hewan kurban. Sebagaimana hadis yang telah kita maklumi. Aib yang Nabi sebutkan apa aja teman-teman? Buta, yang jelas kebutaannya. Terus patah kakinya, pincang kakinya, yang jelas kepincangannya. Terus kurus, tidak bersumsum. Sakit yang jelas sakitnya. Ya, itu 4. Tidak ada hamil. Jadi ini alasan para ulama yang mengatakan bahwa bolehnya, karena tidak Nabi jelaskan hamil itu penghalang keabsahan sebagai hewan kurban. Ya. Para ulama di mazhab Syafi'iyah menjelaskan atau beralasan bahwa hamil itu termasuk keadaan yang menyebabkan daging hewan menjadi jelek. Itu alasan para ulama mazhab Syafi'iyah. Karena alasan itulah mereka mengatakan tidak boleh berkurban dengan hewan yang hamil. Tapi alasannya tidak diterima. Ya, tidak diterima oleh para ulama mayoritas yang lainnya. Ya. Di mazhab Syafi'iyah, di kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, ya, Al-Khatib, disebutkan di situ hewan bila hamil itu bisa mengurangi kualitas dagingnya. Itulah yang menyebabkan para ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak bolehnya. Tapi yang jelas sekali lagi mayoritas atau jumhur ulama mengatakan boleh. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan wal udhiyatu bil hamil jaizatun. Kurban dengan hewan yang hamil itu boleh. Syekh Ibrahim Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan yasihu tudhiyah bisyatil hamil kama yasihu bil ha'il idza kanat salimah min al-uyub al-mansusah bil adahi. Nah, Syekh Muhammad bin Ibrahim memberikan penjelasan lebih bagus. Kata beliau, sah kalau secara hukum berkurban dengan kambing atau yang selainnya yang hamil. Seandainya di kehamilan itu memang mengurangi kualitas daging, maka dianggap hukumnya tetap sah. Sebagaimana hewan-hewan yang barangkali ada penghalangnya, tapi penghalang itu bukan termasuk yang Nabi sebutkan. Bisa dipahami?
Ada nggak hewan kurban yang padanya ada aib tapi tetap sah? Apa Vicky? Vicky sering konsultasi dengan saya tapi lupa ini. Banyak, misalnya lubang telinganya, itu aib. Aib itu bermakna sesuatu yang kurang, nggak sempurna. Patah tanduknya, aib. Giginya patah, aib. Hah? Apa? Kebiri itu lain cerita itu. Kebiri itu malah justru bikin bagus dagingnya. Malah bagus, itu bukan aib. Dan tidak sembarangan yang kebiri itu malah. Yang berkualitas aja dikebiri. Rasulullah berkorban dengan yang dikebiri. Nah, patah tanduknya, apa yang disebut? Lubang telinganya, apalagi? Giginya patah, yang dicap, itu kan menunjukkan nggak sempurna ini sudah. Nah, itu aib. Tapi ini sah nggak? Sah. Kenapa sah, Bang Udin? Jawaban simpelnya apa, Bang Udin? Ayo, itu dia jawaban simpelnya. Itu aja. Sebenarnya dua, kalau dikategorikan Bang Udin, yang membuat tidak sah hukum itu dua. Yang pertama secara nas dalil itu hadis, jangan ingat itu. Yang kedua segala sesuatu walaupun tidak disebut dengan oleh dalil, tapi segala sesuatu selain itu yang mengarah kepada itu atau lebih parah. Ini kias namanya, berdalil dan kias. Misalnya Nabi menyebutkan yang pincang kakinya satu, tidak sah itu. Bagaimana kalau pincang kakinya dua? Sah nggak Bang Udin? Tapi Nabi nggak sebutin. Nah, begitu kias. Ya, jadi dikiaskan. Kalau satu aja nggak sah, apalagi dua. Ingat ini metode pendalilan yang disebut dengan apa? Kias, teman-teman. Barangkali hukum. Ingat ini metode pendalilan. Sama misalnya nih ya. Misalnya nih ada empang nih tulisan di sana. Dilarang mancing di sini. Dilarang apa? Mancing. Kalau antum datang bawa jala, boleh nggak? Boleh? Hah? Atau akan bilang, kan yang dilarang mancing, saya jala, bukan mancing. Marah nggak? Itu namanya adalah apa? Kias. Sama saja misalnya ada tulisan dilarang kencing di sini. Kalau ada empuk di sana, jangan ngomong, saya kan nggak kencing. Itu namanya kias. Ya. Nah, jadi pengkategorian membuat hewan kurban itu tidak sah, satu yang sesuai dengan nas, itulah 4 hal tadi. Yang kedua, yang sama atau lebih parah berdasarkan kias. Untuk yang kedua ini. Baik, nah Syekh Muhammad bin mengatakan hamil itu kalau seandainya memang mengurangi kualitas daging, maka dianggap sama seperti tadi itu yang menyebabkan tidak sempurna tapi tetap sah. Baik. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahkan menegaskan, Syekh Ibnu Baz, ini saya nukil ucapan Ibnu Baz, kata beliau, alladzi qala innaha la tujzi muhti'un wa ghultanun, yang mengatakan tidak sahnya ini adalah kesalahan, keliru. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, pendapat yang mengatakan tidak sah itu salah, keliru. Ya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ini Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, ulama yang mengatakan, ya, bukan kita. Baik, jadi ini permasalahan pertama, bahwa berkorban dengan hewan yang hamil boleh tidak? Boleh. Permasalahan kedua, terkait dengan janin. Terkait dengan janin. Ya. Janin itu berarti dalam yang dikandung oleh hewan tersebut, ya. Sebagian ulama berpendapat janin tersebut nanti disedekahkan aja. Dan ada juga berpendapat janin itu dijual lalu uang hasil penjualannya disedekahkan. Dan ada juga yang berpendapat janinnya jangan diapa-apain. Semua pendapat yang mengarahkan bahwa janinnya jangan diapa-apain oleh pekurban, ya kan tadi ada yang berpendapat jual, ada yang berpendapat sedekah, ada yang berpendapat jangan diapa-apain. Pokoknya mengarah kepada pekurban jangan ngapa-apain. Karena penjual, kalau seandainya dia berpendapat dijual, yang menjual bukan pekurban, tidak boleh. Tapi oleh panitia atau siapapun, dia kasih lalu dijual, lalu disedekahkan.
Semua pendapat ini yang mengarah kepada penjelasan bahwa janin tidak boleh diapa-apain atau tidak sama hukumnya dengan induknya adalah pendapat yang keliru. Pendapat yang tidak ada dalilnya sama sekali, titik. Kesimpulannya begitu aja. Ya, semua pendapat itu tidak ada apa? Dalilnya. Yang rajih, yang benar bahwa janin tersebut mesti diberlakukan padanya hukum kurban juga. Ini kesimpulan pertama. Janin tersebut diberlakukan padanya hukum kurban juga. Kemudian, permasalahan ketiga, teman-teman, barakallahu fikum. Hewan yang hamil tersebut ketika hendak disembelih atau ketika disembelih tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan pertama janinnya lahir, keadaan kedua janinnya nggak lahir tapi masih dalam, kan gitu ya? Dalam dua itu kan? Betul tidak? Ya, apakah janinnya lahir sebelum disembelih, ya, atau akan disembelih, atau nggak lahir masih dalam perut? Nah, ini dua keadaan. Maka para ulama menjelaskan, janin kalau keluar lahir dalam kondisi hidup, berarti kan sebelum disembelih nih. Karena proses lahir kan tentunya dalam kondisi hidup induknya kan. Kalau dia sudah mati bukan lagi lahir namanya. Mati. Ini udah mati. Jadi kalau janinnya lahir, berarti dalam kondisi disembelih. Ya, dalam kondisi hidup, maka janin ini ikut disembelih sama seperti induknya dan boleh untuk dimakan. Teman-teman, barakallahu fikum, mungkin sebagian antum berat ya terima ini ya. Ya, waduh kasihan gitu ya. Masih kecil. Nggak ada ya. Kalau mau dimakan, ngawain antum mikir. Jadi teman-teman, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum, ternyata keadaan ini sudah pernah terjadi di masa sahabat. Ya, kita datangkan dalilnya. Ya, Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam sunannya membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Aliyan qala li rajulin alladhi kana yasuqu baqaratan wa ma'aha waladuha faqala inni ishtariha li uqhi biha wa anha waladat qala fala tashrab min labaniha illa fadlan an waladiha fa idza kana yawmun nahar fanhirha hiya wa waladaha an sab'ah. Perhatikan ini riwayat dibawakan oleh Imam siapa tadi? Ayo catat, makanya riwayat ini dibawakan oleh Imam Baihaqi. Siapa sahabatnya? Ali. Yang kayak gini dicatat teman-teman. Antum nih panitia loh sebagiannya. Nah jadi disebutkan oleh riwayat tersebut Ali didatangi oleh salah seorang yang telah membawa seekor sapi kurban dari 7 orang, berserikat 7 orang. Maka Allah mengatakan, ini sapi akan dikurbankan, kami beli untuk dikurbankan dan ternyata melahirkan. Berarti kan sebelum disembelih ini, ya sebelum disembelih kan, karena sapinya masih hidup. Kata Ali, fala tasrab, jangan engkau minum susunya, karena kalau hamil sapi pasti ada susunya. Nah, makanya Ali langsung pesan itu. Langsung pesan ke masalah susu, karena sapi itu pasti ada susu, ya, dan susu ketika menyusui anaknya itu bagus secara medis katanya sih. Kata Ali jangan minum susunya, kecuali memang sisa dari bayinya, anaknya. Jadi bukan ambil langsung dari induknya, ya. Jangan. Ya benar. Nanti kalau sudah hari Idul Adha, sembelih sapinya dan juga anaknya tersebut. Atas nama 7 orang tadi. Kata Ali. Kita mau mengatakan Ali nggak punya perasaan? Enggak kan? Ijtihadnya sahabat itu menjadi dalil apabila tidak ada penyelisihan dari sahabat lain. Kalau tidak ada dalil yang ada sahabat menyelisih itu, maka ini jadi apa?
dalil. Ya, itu qaul sahabat, ucapan sahabat. Tidak didapatkan riwayat ada satu sahabat pun, justru ada riwayat lain yang menguatkan malah nanti dari Nabi justru. Ya, tapi kejadiannya di masa sahabat. Karena tidak ada riwayat menyelisih ini, maka ini adalah dalil yang menetapkan bahwa janin yang lahir itu hukumnya sama dengan induknya untuk dikurbankan dan dikonsumsi. Oleh karena itulah, para ulama menjelaskan hukum janin hewan kurban. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan fa in kharaja hayyan hayatan mustaqirra yumakkinu an yuzakka falam yuzakki hatta mat falaysa bizakki. Ini penjelasan Imam Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullah, kalau janin yang lahir dalam kondisi hidup yang terus menerus, ini ada sebuah kemungkinan. Perhatikan teman-teman, ini sebuah keadaan. Kalau janinnya lahir dengan hidup yang terus menerus, karena ada kemungkinan janin lahir kan sesaat lalu mati. Tahu nggak? Ini kondisi ini. Ini kondisi. Nah, kalau janin yang lahir ini hidupnya terus menerus mustaqirrah, hidup yang tetap, terus menerus hidup, maka dia disembelih. Inilah hukum tadi. Tapi kalau janin yang lahir hidup tapi langsung mati, ada kan? Ada tidak? Nah, yang seperti ini kata beliau rahimahullahu taala, ini yang tidak disembelih. Ini yang tidak disembelih. Kata beliau Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kalau keluar dalam kondisi hidup maka harus disembelih karena termasuk jiwa yang lain. Kalau dia hidup terus menerus. Kalau dalam kondisi mati, maka jumhur ulama berpendapat matinya kalau sudah keluar, maka dia juga dimakan boleh dikonsumsi karena ia telah disembelih sama dengan induknya. Kalau dia telah lahir, ya, kemudian hidup sesaat lalu mati. Ini kalau mau makan boleh. Ini bicara boleh makannya ya. Nanti saya akan tambahkan penjelasan. Nanti dulu. Udah disembelih. Ya kan gini, ketika pas disembelih, sebelum selesai disembelih, dia lahir. Ketika hewan itu hendak disembelih, itu ketika lahir langsung disembelih. Kalau sudah posisi ingin disembelih, kan ingat pembahasannya, ya karena sudah nggak boleh ditunda. Ya ini panitia harus tahu loh. Kalau hewan itu sudah akan disembelih jangan ditunda, bahaya itu. Itu termasuk zalim kepada hewan. Nah, lahir anak ketika disembelih, merojok, nah iya kan, hidup sesaat lalu mati. Nah ini janinnya keluar walaupun mati, tapi dia pernah hidup, ini bisa dikonsumsi. Bicara bolehnya. Nanti dulu ya, jangan langsung disimpulkan. Nanti kita akan singgung masalah penjelasan ulama yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, berkurban dengan hewan yang sedang hamil itu diperbolehkan. Udah kita bahas. Kalau janinnya keluar dalam kondisi telah mati, maka sembelihannya tersebut ikut sembelihan induknya. Dia ikut kepada hukum induknya. Induknya yang telah disembelih tadi, maka anaknya ini sama dengan induk yang telah disembelih tadi. Kalau induknya boleh kita makan, berarti dia juga boleh kita makan. Itu hukumnya sama. Ya. Baik, hal ini, nah ini hadis. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zakatul janin zakatu ummihi." Sesembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Nah, di sini sahih disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Catat. Hadisnya siapa tadi? Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud. Sahabatnya siapa tadi? Siapa sahabatnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi apa? Zakatul janin, penyembelihan janin, zakatul ummi, mengikuti penyembelihan induknya. Jadi hukum janin ini sama dengan hukum induknya. Hadis ini menjelaskan itu.
Ya. Baik teman-teman, barakallahu fikum, mungkin agak asing ya pada sebagian kita barangkali, apalagi masyarakat awam, mengkonsumsi janin. Ya kan? Agak asing ya. Ya jelas teman-teman, barakallahu fikum, yang harus kita yakini secara syariat hukumnya halal. Bicara hukum halal secara syariat, ini harus kita yakini. Telah pasti secara syariat, bahkan ditegaskan para ulama. Imam Ibnu Munzir dalam kitab Talkhis mengatakan lam yurau an ahadin minas sahabah wasairul ulama anal janin la yu'kal. Tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat, tidak ada pula seorang pun dari kalangan ulama yang mengatakan tidak boleh makan janin. Tidak ada. Kata Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala kitab Talkhis. Ya, maka ya kalau hukum boleh makan mengkonsumsinya, kita pastikan boleh tidak? Boleh. Dan tidak perlu ada penyembelihan tersendiri. Ya. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tahdzibus Sunan menjelaskan ya Sa'al Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil janin alladhi yujad fi batni syat ayaqulunahu am yulqawnahu fa'aftahu bi'aklihi wa rafa'anhu ma tawahamu min qawni mayita. Kata Imam Al-Qayyim dalam Tahdzibus Sunan jilid kedua halaman 53 sampai 56, di situ beliau berkata, para sahabat pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum janin yang didapatkan dari perut seekor kambing. Apakah janin ini boleh dimakan atau tidak, dibuang? Maka Rasulullah memberikan jawaban kepada mereka untuk boleh dikonsumsi. Maka jawaban ini kata Imam Al-Qayyim adalah jawaban yang menghilangkan keraguan-raguan, yang ketidakyakinan yang ada pada sahabat di saat itu untuk mengkonsumsi apa? Janin. Ya. Tetapi, perhatian catatan selanjutnya, jika diketahui janinnya memang telah gugur atau mati dengan keguguran di dalam perut induknya sebelum lahir, sebelum keluar matinya. Kalau diketahui, ya mungkin aja peternak kan ada yang tahu, oh, ini hamil nih, tapi hamilnya ini mati, kan biasanya begitu tuh, dukun beranak kayak gitu. Vicky mungkin tahu, ya dia udah mati di perut induknya, udah dalam keadaan mati, jelas. Maka yang seperti ini nggak boleh dimakan, karena yang ini baru dianggap bangkai. Yang seperti ini, ya. Kalau tadi beda, dia sempat keluar, hidup, lalu mati. Hidupnya tadi diakhiri dengan sembelihan ibunya. Sembelihan ibunya inilah hukum untuk janinnya. Paham? Hadis Nabi tadi, zakatul janin, zakatul ummihi. Penyembelihan janin itu mengikuti penyembelihan induknya. Beda katanya kalau sekarang memang mati sudah di dalam perut. Itu yang kita kenal dengan istilah keguguran. Pakai ini nggak boleh dikonsumsi. Ya, kata para ulama, law kharaja mayyitan wa alimna anna mautahu qabla zubha ummuhu fa innahu la yahillu ittifaqan. Kalau janinnya keluar daripada mayit, bangkai, mati, dan memang sudah kita ketahui matinya sebelum disembelih ibunya, selagi dalam perutnya, maka tidak halal untuk dikonsumsi. Ittifaq para ulama, sepakat para ulama akan hukum ini. Ini selesai hukum janin. Sampai di sini paham teman-teman? Sampai paham? Clear? Belum? Gak perlu disembelih lagi, gak perlu lagi disembelih, karena sembelihannya ikuti sembelihan ibunya. Paham? Ya.
Ya dibersihkan. Dibersihkan. Enggak, dibersihkan. Enggak. Ketika dia ada kehidupan, walaupun sesaat, itu darah itu pasti berjalan. Kalau ada kehidupan, darah itu ada proses. Ya itu pun nanti dibersihkan. Nggak boleh kita makan darah. Ya proses makannya kan nggak langsung makan langsung gitu kan. Dibersihkan dulu tentunya. Ya diolah dulu. Tapi nggak perlu dengan penyembelihan. Enggak. Karena mungkin beda ya janin dengan yang sudah hidup. Ya mungkin itu yang disebut oleh para ulama bahwa hewan yang darahnya tidak mengalir dengan banyak dan kencang gitu loh. Jadi kalau pun disembelih mungkin tidak mengucur darahnya. Karena janin statusnya. Ada lagi yang tanya? Enggak, dia nggak ada darah. Nggak mengucurkan darah janin. Iya, kan hidup. Gimana mengucurin darah? Enggak. Tapi kalau kita yang mengkonsumsinya tentu kan dimatikan dulu. Nah mematikannya ini kan nggak perlu dengan sembelih gitu loh maksudnya. Iya, jadi gini, penyembelihannya bukan dalam rangka menghalalkan konsumsinya. Karena penyembelihan janin ini mengikuti kepada penyembelihan induknya. Hadis tadi itu menjelaskan itu. Jadi pahami? Jadi kalau ingin mengkonsumsinya, kalau ingin mengkonsumsi langsung aja belah misalnya. Dibersihkan. Gitu loh. Pak, berat semua di muka-mukanya kayaknya. Boleh. Apa? Iya. Iya. Enggak perlu juga, enggak apa-apa, enggak perlu sama. Iya. Enggak, itu janin sebenarnya dia kehidupannya kan kehidupan yang sangat lemah ya. Enggak perlu sebenarnya. Ya, langsung disembelih, langsung dibelah segala macam kalau ingin mengkonsumsinya. Kita bicara halal, bukan tuh berat semua ini. Maka saya bawakan sebuah penjelasan ulama. Ini silakan catat. Bila ada yang merasa tidak sanggup, apalagi merasa jijik, atau mungkin antum merasa tidak tega, atau kalau para ulama mengatakan ada dari sisi penjelasan tibbiyah kesehatan, maka silakan menjauhi. Ya, ketidaksukaan Anda silakan aja, tidak terlarang secara syariat, nggak suka. Tapi jangan ketidaksukaan itu membuat hukum berubah. Sama ketika Nabi ditawari apa? Dok. Nabi jijik. Nabi tinggalkan. Apakah rasa jijiknya Nabi merubah hukum? Enggak kan? Nabi biarkan para sahabat mengkonsumsi. Nah, begitu juga masalah ini. Karena ada penjelasan dari para ulama oleh Imam Ibnu Qayyim. Catat, Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 378 kata Imam Ibnu Qayyim luhumul ajinnah ghairu mahmuda lihtiqari dabbiha wa laysat biharamin dikali sallallahu alaihi wasallam zakatul janin zakatul ummi. Ya. Jadi para ulama mengatakan raghaba ba'du al-ilmi an akli janin min nahiyati tibb. Sebagian ulama tidak menyukai makan atau mengkonsumsi janin dari sisi tibbiyah kesehatan. Karena kata Imam Al-Qayyim, ini ucapan Imam Al-Qayyim, daging janin itu kurang bagus. Kalau Imam Al-Qayyim kan memang dokter ya. Dokter penyakit apa nih? Hah? Lahir batin kan? Imam Qayyim. Ini ihtiqari dabbiha. Karena terkadang seperti yang antum bilang tadi, janin itu kadang ada darah yang membeku di dalamnya, bawaan ibunya. Nah, khawatirnya ini yang menyebabkan tidak baiknya janin. Tetapi Imam Qayyim tegaskan, walaysa biharamin, tapi ini bukan alasan untuk mengharamkan. Karena Nabi telah tegas mengatakan zakatul janin, zakatul ummi, penyembelihan janin itu mengikuti penyembelihan induknya. Nah, ini mungkin membuat antum sedikit lega ya.
Ya, jadi kalau antum yang nggak suka, ada memang yang menguatkan itu juga. Ya, jadi silakan aja. Kalau ada nanti mendapatkan kondisi ini, kalau dia mau makan, antum nggak usah mengkritisi, apalagi melarangnya. Ya kalau mengingatkan, silakan mengingatkan. Ucapan Imam Muqayyim. Tapi ingat, ucapan Imam Muqayyim bukan dalil. Yang menjadi dalil apa? Hadis. Misal kayak gini nih, kopi nih. Kalau dalil kan tidak ada yang mengharamkan, betul tidak? Betul tidak? Kalau kemasukan tanah, saya mau minum atau tidak? Tentu tidak kan? Tapi apakah karena kemasukan tanah itu menjadi membuat hukum haram kopinya? Kan tidak. Paham? Ya karena kasus saja, ketidaksukaan lah segala macam. Nah begitu juga janin. Ada mungkin orang mendapatkan janin sapinya bagus, bersih. Ya kan? Besar lagi misalnya. Siapa tahu kan? Jadi boleh aja. Baik, catatan selanjutnya, hukum selanjutnya. Nah ini yang ditanyakan Abu Balkis tadi. Jika hilang atau cacat karena kelalaian si pemilik atau penjaga, ya ingat ya, hewan kurban ya, sudah statusnya hewan kurban. Kalau dia cacat, kalau dia hilang, ya, kalau cacat atau hilang terjadi sebabnya kelalaian si pemilik atau penjaga, kelalaian, ya, maka harus diganti yang semisal atau lebih baik. Nggak boleh kurang, karena sudah wakaf tadi, sudah paten itu. Kalau ternyata dia nyari-nyari nggak dapet yang sama, apalagi lebih baik, ini udah hari H, susah nyari yang lebih baik, udah habis. Ada yang murah-murah, hah? Ya, maka dia beli yang murah itu nggak apa-apa, tetap dia harus membeli, ya, karena dia harus menyembeli. Dia beli yang murah itu selisih nilainya dia sedekahkan. Itu konsekuensinya. Ada? Hah? Jadi kalau hilang atau cacatnya karena kelalaian, apa konsekuensinya? Ganti dengan yang sama atau lebih baik. Kalau nggak dapat yang murah terus. Nah, kalian yang panitia harus pastikan, ya. Tergantung kelalaiannya disebabkan di siapanya, kan saya bilang kelalaiannya kalau terjadi karena kelalaian oleh penjaga atau pemilik sama, konsekuensinya sama. Kalau penjaga ya penjaga yang ganti, kalau pemilik ya pemilik yang mengganti, konsekuensinya sama. Ya, baik. Jika cacat karena sesuatu peristiwa yang bukan karena kelalaian pemilik atau penjaga, maka tetap diteruskan kurbannya, tapi tidaklah mengapa. Nah ini kalau bukan kelalaian, ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, tiba-tiba hilang gitu ya. Mungkin enggak? Bukan, ya? Diculik itu harus dipastikan kelalaian atau gimana? Itu ada kelalaian, kecurian itu. Ya, kalau misalnya bangunin ketiduran, apa kelalaian? Nggak bisa terus, nggak bisa. Dia harus cari pengganti, wajib. Ini udah wakaf, iya wakaf, nggak bisa, bang. Iya, korbannya terus. Makanya jangan lalai dah, bang. Ngopi biar melek mata. Hah? Dia harus usahakan karena sudah wakaf kepada Allah. Ibarat bukan lebih dari itu. Ini sudah kewajiban. Harusan sudah. Karena dia udah beli, udah di status kambingnya ini sudah status kurban untuk Allah. Gak boleh. Kalau dia mau teruskan boleh, nggak mengapa. Khiyar bagi dia, pilihan baginya. Yang paling bagus kata Syekh Ibnu teruskan, kalau bisa. Misal tiba-tiba nih kambingnya mati, ya. Ya jadi ya, sakit tiba-tiba yang bukan, padahal ini penjaga udah ngasih makanan, vitamin segala macam. Yang lain gak ada yang sakit, tiba-tiba sakit yang ini. Ini bukan kelalaian berarti ini kambingnya memang. Maka pemilik kurban, kalau penjaga kasih tahu, ini kambingnya sakit tiba-tiba. Mau terus atau tidak?
aduh sudah deh kalau gitu nggak bisa, ya udah terserah pemilik kurban. Tapi kalau terjadi bukan atas kelalaian, ya tidak memperhatikan, ya makanya tadi saya bilang Bang Udin kalau jaga harus melek mata. Ya Pak, kalau gitu panitia harus bisa membuktikan. Makanya saya bilang itu hukumnya kan udah kita bahas wadiah kan. Ingat pembahasan wadiah itu amanah titipan. Memang nggak boleh nganggap enteng. Kita sebagai panitia nggak boleh nganggap enteng. Kalau apa anggapan enteng sudah salah kita sejak awal. Nggak boleh, itu amanah kaum muslimin. Harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya baik, mungkin ini. Alhamdulillah. Hah? Jadi tiba-tiba dagingnya mungkin diambil sama kelompok yang lain. Jadi dia nggak tahu ada di mana. Jadi perang itu ya betul-betul bukan yang ngawasin karena semua orang lagi aktif. Pertama ini jangan bahan evaluasi, ya, jangan teman-teman. Jadikan bahan evaluasi ini. Ya terserah bagaimana teknisnya, pokoknya jangan lagi kayak gitu. Untuk besok di sana jangan lagi kayak gitu. Harus, ya bagaimana caranya? Harus jangan lagi terulang seperti itu. Jadi mau dikatakan panitia lalai ya panitia sendiri. Sendiri. Ya udah selesai urusan. Ya nggak mana-mana. Baik, yang jelas jadikan depan evaluasi. Nanti ingatkan lagi. Sudah ngatur anehnya teknisnya, sudah diatur, sudah dibahas. Ya udah. Hah? Kalau bisa, udah orang yang udah beli bayar cash itu mungkin sudah ingin punya hewan kurban. Berarti sudah asumsi mereka tuh udah punya kurban. Kayak saya nih misalnya nih, Anda bayar antum sudah cash. Maka seharusnya asumsinya adalah kalau saya pengen, mau hewan saya pengen sekarang di mata saya sekarang, harusnya tuh bisa menyediakan itu, menu itu. Karena udah bayar cash. Nah, silakan harus dikatakan penjelasan kan? Harus kasih penjelasan kepada para pekurban. Hewannya baru ready nanti hari apa, tanggal berapa? Kasih tahu itu. Kasih tahu itu. Jadi kalian komunikasi dulu, koordinasi dulu dengan peternak. Yang sapi mau dikurbankan, ready-nya kapan? Nah, kalau ready, yang jelas begini ya, orang itu kalau sudah bayar, kita tuh kalau udah bayar sesuatu, itu kan asumsi kita udah punya barangnya kan? Nah, nggak bayar. Nah, kalau belum ada barangnya, jelaskan. Itu pembayaran barang yang belum ada barangnya, padahal udah bayar cash. Nah, kita harus jelasin kepada yang bayar bahwa barangnya belum ready. Jadi seandainya nih, Anda bayar cash sama antum, udah cash. Seandainya Anda saat ini nih, bilang ke antum, dari Senin, Anda mau lihat kambing Anda sekarang. Antum jangan mengatakan, tapi belum ada. Harusnya jangan nuntut cash dulu dong. Begitu harusnya. Kalau ketika kita sudah minta cash pembayaran, maka asumsi pembeli atau pekurban itu sudah dalam benaknya hewannya sudah ada atas nama dia. Nah, kalau memang belum ready, jelaskan aja. Hewannya belum ready, nanti akan ready hari sekian, tanggal sekian. Tunjukkan fotonya, ini kambing untuk kayak biasanya tuh situ gitu di kambingnya foto-fotonya. Ya segera. Jadi gini, Anda cuma ingatkan bahwa kurban yang telah bayar cash dia udah punya hak dah. Dia udah punya hak untuk mengatakan mana sapi saya, mana kambing saya, kalau udah bayar cash. Kalau ternyata tidak, maka harus beri penjelasan. Begitu. Ya,
Karena kan kita mau sesuatu kan sesuatu yang jelas kan. Kalau itu majhul kan nggak boleh. Jual beli majhul kan nggak sah sebenarnya. Bisa dipahami? Barang yang tidak jelas kan nggak boleh. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin sekian materi terkait dengan hukum-hukum hewan yang apabila telah ditetapkan sebagai hewan kurban. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk sebagian teman-teman, khususnya para panitia dan teman-teman yang ingin berkurban di tahun ini insyaallah. Dan kita berdoa dengan memohon kepada Allah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, semoga kurban kaum muslimin seluruhnya, kita semua di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sempurna. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Mungkin? Fadhal. Alhamdulillah. Belum kita kalau dia pindah ke masjid yang lain, itu kita layani. Dia ingin tarik kembali gitu. Uangnya karena ingin pindah ke masjid yang lain itu diizinkan atau tidak, karena kita sudah berikan Kalau uangnya sudah masuk ke penjual, sebenarnya ya kalau dari hukum jual beli itu masih ada khiyarnya pun mungkin khiyar majelis itu. Khiyar dalam pembahasan jual beli bahwa dua belah pihak, penjual atau pembeli itu masih punya potensi untuk membatalkan dengan alasan tertentu. Masih bisa. Tapi sekarang tergantung maslahat. Ya, karena kalau pembeli dalam jumlah banyak lah atau yang terorganisirkan itu kadang merepotkan. Ya. Nah itu aja penjelasannya disampaikan. Mohon maaf segala macam bahwa ini sudah masuk ke penjual, peternak, karena kita kolektif segala macam. Ya. Kalau memang agak ada kesulitan bila dibatalkan. Tapi pada asalnya itu boleh. Itu masih punya hak khiyar pembatalan. Jangankan yang belum terbelikan produk, yang udah terbeli aja, kalau pembeli ingin balikan dalam hisab kan boleh jual beli, ada hak khiyar namanya, ya, jadi boleh. Tapi sekarang kan kondisinya adalah manajemennya, pengaturannya aja, menyusahkan atau tidak panitia. Kalau itu akan menyusahkan, maka tinggal dijelaskan dengan baik. Itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi teman-teman? Ya. Iya. Baik. Sebenarnya untuk masalah kurban itu kalau ketemu masalah seperti ini, dalam masalah kurban itu agak lapang masalahnya, luas. Karena waktu penyembelihan itu 3 hari. Hah? Iya. Oh dia sudah potong. Oh dia sudah potong. Dia potong. Oh berarti yang nyembelih panitia. Ya. Baik. Pertama itu panitia zalim. Pak, jangan jadi panitia kayak gitu. Nah, ini panitia zalim. Panitia itu sadarilah teman-teman, status Anda panitia itu bukan pemilik hewan kurban. Panitia itu posisinya bukan pemilik hewan kurban, cuma penyelenggara. Maka kalau pemilik kurban ingin mengambil hewannya nggak jadi, itu terserah pemilik kurban.
Nah, ini kayaknya agak eksploitasi ya oleh panitia. Pemiliknya nggak mau disembelih, tapi panitia tetap ngotot mau nyembelih hewan kurbannya. Maka ini saya katakan panitianya zalim, nggak boleh. Dan mereka telah melakukan perbuatan melanggar hak orang lain, dan itu kezaliman, akan dituntut kelak pada hari kiamat. Nggak boleh itu. Yang kedua, kalau si pekurban meyakini Idul Adha belum, maka itu yang teranggap, karena hukum terkait kepada pekurban, bukan kepada panitia. Yang pekurban itu bukan panitia, yang pekurban itu pekurban. Maka kalau pekurban meyakini belum, maka itu nggak sah. Berarti dia meyakini hari setelahnya, mengikuti pemerintah misalnya kan ya, maka itu yang sah. Sembelihannya di hari yang tersebut nggak sah, tidak teranggap sebagai hewan kurban. Itu yang kata Nabi, syatuka syatul lahmin, sembelihanmu hanya sembelihan daging biasa. Karena hukum terkait kepada pekurban. Yang pekurban itu bukan panitia. Nah, ini saya tegaskan, untuk selalu saya tegaskan kepada semua teman-teman panitia. Kalian itu bukan pekurban. Ingat, bukan apa? Pekurban, bukan pemilik hewan kurban. Nggak boleh eksploitasi. Kalau datang nih tiba-tiba pemilik hewan kurban mau ngambil sapinya, mau ngambil kambingnya, nggak boleh kita ngalang-ngalangi. Ya udah ambil aja, yang milik dia, mau diapain? Kan gitu ya, harusnya begitu kan? Nah, ketika panitia menghalangi, dia telah merampas milik orang lain. Jadi termasuk larangan Nabi, ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa ardakum haramun bainakum. Harta benda milik kalian, darah kalian, kehormatan kalian, ini haram untuk diambil, ditumpahkan sesama kalian dengan alasan yang tidak dibenarkan. Ini termasuk alasan yang nggak bisa dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Hah? Apa? Oke. Kalau saran saya, pisah. Kita yang meyakini belumnya, pisah, batalkan serikatnya, lebih amannya. Kalau saya sih menguatkan ikuti pemerintah, itu yang lebih sah, bukan matlak Saudi. Kalau saya akan mendapat itu. Jadi kalau kita berserikat, di antara 7 orang itu ada yang mengikuti Saudi, kita ikut pemerintah. Kalau saya sih menyarankan bisa aja, batalkan aja. Itu lebih hati-hati. Ya, itu lebih hati-hati. Amalan itu teman-teman, itu terkait dengan kita yang mengamalkan, bukan terkait orang lain. Itu sahnya dengan kita, sahnya orang lain itu bisa berbeda. Jadi amannya, kalau saran saya sih untuk kasus kayak gini, bisa aja, batalin aja. Allah alam. Enggak, belum tentu. Enggak, belum tentu. Akad itu enggak mesti dengan dibuktikan transfer. Karena kita udah bahas ya di jual beli, yang namanya anggapan sah jual beli itu dengan adanya akad, hanya dengan pembicaraan, hanya dengan apa namanya, ya komunikasi dengan isyarat. Karena pembayaran itu bisa ditunda. Ya, bukan pembayaran itu melambangkan akadnya, enggak. Tapi akad pembicaraan di antara kedua pihak itu apa, sejauh apa. Kalau kedua pihak sepakat untuk sesuatu, udah akad itu tetap. Bukan terkait dengan bayaran. Karena bayaran itu khiyar, itu sifatnya pilihan, opsional. Bisa ditunda, apalagi kalau jual beli salam. Ya, yang mungkin barangnya duluan, pembayarannya akhir, ya kan? Atau pembayarannya duluan, barangnya akhir. Kan langsung. Akadnya itu ketika ada kesepakatan dua pihak. Ya, dengan sighah. Ya, dengan apakah bahasa yang diucapkan atau dengan isyarat. Ya, sudah dianggap itu akadnya tetap sudah. Bukan hanya dengan pembayaran. Kecuali kalau pembayaran itu dijadikan sebagai syarat oleh dua pihak.
akad ini kita anggap sah ya kalau sudah lunas. Nah, sepakat dengan hal ini. Oke, sudah berarti antara mereka sudah akad untuk mereka seperti itu sudah berlaku untuk mereka. Untuk yang lain mungkin tidak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tes. Baik. memiliki tindakan di kata. Ya. Awal. Baik. Saya jual harga sapi kisaran berat 300 sampai 320 kilogram dengan harga sekian. Jadi kita nggak bilang Patok. beratus 30 karena memang tidak bisa membuktikan dengan timbangan. Jadi kita betul-betul jualnya jual kiloan. Jadi harga si sapi sebesar ini harganya sekian ya. Kisaran harga timbangannya sekitar sekian sampai sekian. Itu gimana? Baik, saya pribadi menyarankan teman-teman jangan menjual dengan berat. Jangan menawarkan kepada orang dengan berat untuk masalah kurban. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal berat, maka kita bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat tidak stabil. Apalagi waktunya masih berjalan beberapa pekan atau apalagi bulan. Jangankan bulan, pekan aja. Kalau kambingnya lagi sehat banyak makan. Kalau kambingnya lagi kurang sehat, kurang makannya. Itu pasti turun berat badannya. Sementara untuk menjual berat yang mana nih? Berat yang mana? Berat di saat beli. Orang mikirnya berat di saat setelah dicincang. Kan orang asumsi dagingnya sekian kilo nih, banyak nih. Jadi asumsi yang terjadi antara calon pembeli dan penjual ini ada ketimpangan. Maka saya menyarankan jangan jual berat, karena berat itu pasti berubah. Bahkan ada perubahannya sifatnya drastis. Nah, kalau saran saya jangan menjual berat. Kalau seandainya butuh informasi tentang berat, nah seperti yang saya bilang, tambahkan kalimat kisaran atau kurang lebih. Harus tambahkan itu, tapi jangan jual berat, jangan jadikan objek ini yang dijual. Jual pasti aja. Nah, ini sampingnya nih, kalau mau lihat langsung lihat nih badannya segini, besarnya segini. Foto kalau nggak dia datang ke tempat. Bukan berat. Karena berat itu sifatnya sangat fluktuatif lah barangkali ya, naik turun. Ya, dan ini nggak bisa dalam jual beli sesuatu yang nggak bisa dipastikan. Nah, ini agak bingung. Iya, itu agak membingungkan kalau dengan perhitungan seperti itu. Ya, tadi Anda sudah mengatakan bahwa untuk menimbang alat, untuk menimbang sehingga diketahui dengan pasti segitu kan nggak ada. Susah. Ini sudah ketemu masalah tuh. Ini agak sulit. Kita menjanjikan kepada calon pembeli sesuatu yang jangan-jangan cuma kamuflase. Nggak boleh. Kita sebagai seorang muslim menjual sesuatu harusnya betul-betul pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar menarik aja. Ya, jangan. Jadi kalau saya nyarankan nggak usah muluk-muluk jual dengan berat. Tapi ini besarnya segini nih. Foto kasih ke calon korban fotonya. Kalau mau bagus datang langsung lihat nih. Sapinya begini, kambingnya segini. Itu lebih aman. Lebih apa adanya gitu loh. Jauh dari rekayasa. Allah alam. Baik, ada lagi? Kalau perkiraan boleh, kalau perkiraan. Namanya perkiraan kan orang juga bisa memahami. Kurang lebih sekitar itu, bukan patokan.
Ya, mestinya tambah kalimat. Ya, baik. Tambahkan kalimat kurang lebih atau kisaran. Nah, itu lebih selamat. Kalau memang kan ini mungkin tujuannya kan untuk membedakan harga ya. Iya, tentu. Tujuan ini kan memang supaya ada yang membedakan harga tersebut, maka penjelasan berat tentunya. Tapi tetap dengan ada kalimat kisaran. Kurang lebih. Itu lebih selamat. Sekarang nih kalau saya nih menuntut antum, ayo kita buktikan betul nggak seberat itu. Susah. Sementara kalau membeli, kalau ingin menuntut pembenaran hak dia kan, boleh kan? Boleh. Nah, kita nggak bisa memenuhi tuntutan itu, salah kita. Kita menjual sesuatu yang sifatnya zong nanti jadinya, hanya sekedar rekayasa saja. Nah, ini nggak boleh, bahaya. Maka saran saya, kalau memang membutuhkan keterangan berat, tambahkan kalimat kisaran atau kurang lebih plus minus sekitar itu. Dan itu pun tujuannya untuk membedakan harga, bukan menjual berat. Gitu loh. Karena menjual berat itu menjual sesuatu yang tidak pasti. Gitu aja sih, ya. Allahu a'lam. Cukup? Di luar cukup? Ini ya Syamsi panitia inti nih. Cukup ya? Pemain inti ya? Ada apa Sankis? Langsung iya, langsung nyambung iya. 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 Menerima daging kurban. Menerima ya. Menerima. Beda dengan atau panitia pengambil. Ya, baik. Bagus. Baik, bagus pertanyaannya. Ini mewakili panitia semua nih. Ya. Bedakan memang kalimat antara mengambil dan menerima. Karena kalau kata mengambil ini seolah-olah maknanya apa? Sudah menentukan sendiri, nyolong, nentuin sendiri. Ya, maka yang lebih tepat katanya adalah menerima. Maka yang paling bagus panitia adakan penyampaian informasi bahwa daging kurban bapak, ibu nanti sebagiannya akan kami bagi kepada alokasi pertama fakir miskin sekitar panitia. Nah itu loh, kaum muslimin di KTB misalnya, tulis itu, beritahu kepada pekurban informasi itu. Kalau seandainya pekurban bilang terserah panitia, nah sudah aman, baru boleh nyolong, ngambil maksudnya. Karena kan ada pekurban gitu kan, sudah terserah panitia, kan gitu, ya udah enak. Ya, jadi yang jelas kita panitia harus menyadari posisi kalian itu bukan memiliki hewan kurban. Itu aja sih harus diingat ya. Nah, kemarin itu sebenarnya di teman-teman panitia KTB ini Abu Nufel itu mengajukan sebuah usulan bahwa untuk tahun ini kayaknya panitia tidak bisa menerima request gitu ya. Ya, dari pekurban, betul ya. Dan Abu Nufel mengatakan karena belajar dari pengalaman yang telah lalu, cara ini sangat menyulitkan, gitu ya, sangat merepotkan, bahkan akan menimbulkan mafsadah, khawatir tertukar dan itu bukan haknya segala macam. Nah, setelah menimbang efeknya, maka saya katakan ya udah, tapi tetap sampaikan kepada pekurban bahwa kita sebagai panitia KTB tidak menerima request kalau panitia kita di KTB, ya. Jadi pekurban kan bisa melihat ya, oh kalau di KTB nggak minta request nih, ya udah kalau dia mau syukur kurban sama kita, kalau nggak ya udah pindah ke yang lain kan gitu. Enggak. Ya ini kan karena kita aja di KTB mengalami kesulitan dengan cara itu. Artinya apa? Bukan berarti itu sebuah keharusan dan ketetapan yang namanya daging kurban kita tidak menetapkan, panitia lah yang ngatur. Enggak, ini hanya karena kita aja di KTB yang mengalami kesulitan. Jadi kalau pekurban ingin pindah ke yang lain kan boleh-boleh aja, silakan. Mungkin dia di tempat lain bisa request, gitu. Jadi saya cuma ingin ingatkan panitia, usulan Abang Novel kemarin itu ya menimbang masalah dan mafsadah sih, silakan aja nggak apa-apa. Tapi nego dulu sama
Bukan. Pak, Bu, kalau kurban sama kita, nih kita gak terima request ya. Bapak jatahnya nanti kita tentuin. Kalau di KTP begitu tuh. Ya, karena kita mengalami kesulitan untuk menerima request, sampaikan. Begitu, ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Sampai subuh ini. Nah, gawat ini. Terus ini, bangunin. Boleh teler ini. Satu lagi ya, terakhir. Tentunya, ya. Ya, betul. Amal apanya? Nggak bisa digabung. Karena dua hal ini hukumnya beda. Hukumnya beda dan waktu pelaksanaannya juga beda. Ya. Jadi kalau walaupun kurban itu diposisikan antara wajib dan sunnah muakkadah. Tapi yang pastinya adalah sebab pensyariatannya beda. Kalau kurban itu syariat ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, apapun status dia. Tapi kalau akikah syariat ditujukan kepada orang tua saja yang mendapatkan anak. Orang tua aja, bukan kepada anak, bukan kepada siapapun. Orang tua aja syariat ditujukan kepada orang tua. Dari sini aja udah beda, maka nggak bisa digabung. Jadi amalannya nggak bisa digabung. Bisa. Kalau mau dilakukan akikah udhiyah dulu, kurban aja dulu. Akikah bisa ditunda. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.